yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan mengadakan ibadah persiapan hati kita yang memasuki akan ibadah pertemuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Dan kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Deborah. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita dalam memasuki ibadah pada malam hari ini. Kita boleh bersatu dulu sebentar. Kita boleh menyiapkan hati kita memasuki ibadah pada malam hari ini. Kita
Bapa, untuk kasih dan anugerah Tuhan dan kehidupan kami yang lepas hari hingga saat ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, Tuhan kami pada malam dan Tuhan. Baik kami yang di tempat ini maupun Tuhan yang ada yang ikut di rumah yang Tuhan. Baik Tuhan memberkati kami Bapa, mulaikan kami Tuhan dalam kami memasuki pada malam hari ini. Secara khusus dalam pernikahan hati kami, pikiran kami dan kehidupan kami Tuhan, untuk boleh menyambut firman kudus akan pada hari ini datang Tuhan. Berkati Tuhan sampai pada malam hari ini, dan Tuhan bila berkati kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, beri kami Tuhan, kesalahan kami, dosa kami untuk pada hari ini, sehingga boleh mengajar kudus pada malam hari ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan pujian kembali. Pada pujian sejauh timur dari barat. Dari barat
bermazmur melalui Mazmur 139. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Mazmur 139, Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau memiliki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah dilihat. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di seluruh Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang seminggu menjadi malam, maka kegelapan pun tidak mengatakan bagimu, dan malam menjadi rasa sia-sia. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. maka aku melihat saja orang-orang dan dalam semua dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika engkau menghitungnya, lebih banyak sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpang-penumpang darah. yang berkata Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang makin melawan Engkau. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Sama-sama. Lihatlah apa yang dan tutuplah aku jalan yang benar. Kita telah berdiri dan kita menyiapkan hati kita menurut firman Tuhan dengan pujian Selidiki aku.
memohon Tuhan selidiki hati kami lewat kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama, yang kami yakini adalah dasar bagi panggilan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Mari Tuhan kuasai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati, karena firman Allah berkuasa menyatakan rencana kehendak Allah bagi hidup kami masing-masing. Sehingga sesudah kami mendengar firman Tuhan, kami sama-sama dimampukan untuk melakukan dan sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar. Haleluya, amin. Persilakan. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 25. Firman Tuhan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya pada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan selama-lamanya inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup dan iman kita. Shalom bagi kita yang ada di sini, dan shalom bagi yang ada di rumah. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ada persiapan untuk perjamuan kudus? Ya, saya pikir ini hal yang sangat penting untuk kita boleh maknai di dalam panggilan beriman kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mempersiapkan murid-muridnya sebelum memasuki perjamuan kudus. Dan Tuhan
Petrus juga dan Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana kesiapan di dalam mengambil bagian sebagai persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kalau kita bisa perhatikan di dalam 1 Korintus ini yang selalu dibacakan dalam pengarahan hati saat memasuki perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai dari ayat 23 itu yang disampaikan pada saat perjamuan kudus. Ya. Apa yang menjadi penekanan bahwa kita harus mengambil tubuh dan darah Kristus sebagai tanda persekutuan dengan kematian dan pengorbanannya. Tapi di dalam ayat 27 sampai ayat 34 itu penegasan apa yang harus dilakukan sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Yang kita sering dengar adalah penjelasan pada saat perjamuan kudus dilakukan dari ayat 23 sampai ayat 26. Tapi dari ayat 27 sampai ayat 34 itu adalah penjelasan sebelum memasuki perjamuan kudus. Ya, saya akan bacakan dari ayat 27. Ayat 27 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah siapa? Tuhan. Ditegaskan di situ, siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Jadi ada penegasan di sini, ujilah dirimu sendiri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ini penegasan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nikmatilah olehmu seorang akan yang lain. Nantikanlah seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan ku atur kalau aku datang. Jadi sangat jelas di sini sebelum memasuki meja perjamuan kita diingatkan akan bagaimana sikap hati kita di dalam mengambil bagian dalam meja perjamuan. Nah, ada banyak gereja atau pendeta menyampaikan ini pada saat sudah mau memasuki meja perjamuan. Dan dalam pengalaman banyak juga yang menyampaikan, tadinya saya mau ikut perjamuan, tapi ketika dibacakan itu akhirnya saya batal untuk ikut perjamuan. Maka disarankan, diharapkan jangan menyampaikan persiapan memasuki perjamuan pada saat perjamuan akan dilaksanakan. Sebaiknya seminggu sebelumnya atau sebelum meja perjamuan menjadi bagian undangan bagi kita, supaya ada waktu untuk benar-benar kita merenungkan, ada waktu untuk benar-benar mengambil bagian di dalam mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam undangan Tuhan di meja perjamuan. Berdasarkan itulah kita mau
akan nasihat firman Tuhan hari ini. Yang tadi kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat 25. Dari bacaan tadi kita melihat penegasan-penegasan firman Tuhan. Di dalamnya menegaskan bahwa Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Saya yakin kita semua sepaham akan hal itu. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, Alkitab juga dengan tegas mengatakan manusia yang berdosa pasti menerima upah dosa itu. Dan apa upah dosa? Maut. Ya. Jadi Alkitab menegaskan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Itu berarti bahwa Alkitab juga menegaskan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Allah menyelamatkan manusia dari maut melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga malam hari ini saya tidak membawa kita untuk masuk dalam khotbah, tetapi khotbahnya lebih bersifat refleksi. Apa yang direfleksikan firman Tuhan yang kita bacakan untuk kita maknai dan hayati, untuk mengikuti undangan yang Tuhan akan sampaikan kepada kita di dalam mengikuti meja perjamuan pada hari Minggu yang akan datang. Sebab itu 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu mewarisi yang kamu warisi dari nenek moyang itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak akan mampu untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Tetapi manusia akan dimampukan ketika korban tebusan itu diberikan dan diterima oleh setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, berdasarkan penegasan ini bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, maka Allah menghendaki supaya manusia yang sudah ditebus itu hidup kudus. Mengapa? Ditekankan di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berarti bahwa Allah menghendaki manusia yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu harus hidup kudus. Persoalannya, mampukah kita hidup kudus? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup kudus? Dan dalam hal apa kita harus hidup kudus? Dalam kehidupan kita, jelas ada 3 hal yang ditekankan untuk hidup kudus. Dan saya tidak mengupas tentang apa arti kudus. Ya, tetapi penegasan di sini dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berarti bahwa kudus itu adalah sifat karakter daripada Allah atau Yesus. Maka di sini dikatakan hiduplah kamu kudus. Mencakup apa? Kekudusan itu harus nyata dalam hidup kita. Dalam hidup manusia ada 3 hal yang sangat penting dan itu akan nyata tiap-tiap hari dihadapi. Yang pertama adalah pikiran. Bagaimana pikiran kita dikuduskan oleh Tuhan supaya kita hidup kudus. Maka Yesus melalui Rasul Paulus katakan, pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah.
Berarti pikiran kita juga harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hati yang kudus. Hati yang kudus itulah yang tulus, ikhlas menyembah, memuji serta memuliakan Allah. Mengapa? Karena kalau kita baca dalam Markus pasal 7, mulai dari ayat 20 dikatakan di situ hati itu gudangnya kejahatan. Dan dari hati itulah akan muncul pikiran-pikiran yang jahat. Semua dirinci. Kalau Bapak Ibu bisa baca Markus pasal 7 ayat 20, itu dirinci apa yang ada dalam hati manusia yang melahirkan pikiran-pikiran yang jahat. Maka hati harus juga dikuduskan. Lalu dari hati, pikiran akan nyata dalam apa? Tindakan dan perbuatan. Ya, maka Tuhan Yesus katakan dari perbendaharaan hati yang baik akan keluar hati yang baik. Tapi dari perbendaharaan hati yang jahat juga akan keluar hal-hal yang jahat. Maka betapa pentingnya pikiran hati kita dikuduskan supaya tindakan dan perbuatan kita seturut dengan kekudusan Tuhan. Itu yang memampukan kita. Disitulah kita akan mampu untuk melakukannya. Dan nasihat Petrus di sini untuk mampu berpikir kudus, hati kudus, tindakan dan perbuatan kudus, maka gunakanlah akal sehatmu. Di ayat ke-13 mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, akal budimu supaya kita bisa waspada dan meletakkan pengharapan sepenuhnya atau seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi menggunakan akal sehat bukan berarti akal dan iman itu bertentangan. Akal dan iman harus sejalan. Karena banyak orang katakan beriman tapi tidak menggunakan akal sehatnya. Tapi ada juga orang lebih mengutamakan akal sehat daripada iman. Bahkan munculnya teori kritis atau teologi historis kritis itu karena menggunakan akal pikirannya hanya untuk mengukur iman. Tapi di sini menekankan bahwa akal sehat harus digunakan supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa menggunakan pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana menggunakan akal sehat itu? Dikatakan selanjutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sebagai anak-anak yang taat tidak diukur dari umur manusia, tapi anak-anak yang taat adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Entah dia masa kecilnya, masa remajanya, masa pemudanya, sampai masa putih rambutnya, dia harus hidup taat. Jadi ketaatan di sini tidak melihat atau tidak diukur dari usia. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menggunakan akal sehat? Mengapa kita harus hidup menjadi anak-anak yang taat dan hidup dalam kekudusan? Ayat yang ke-18 menekankan aman. Ayat 17 kalimat terakhir kita lihat di situ. Ayat 17 kalimat terakhir dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama apa? Bisa dibaca? Selama kita menumpang. Berarti bumi ini, dunia ini adalah tempat di mana kita hidup sementara. Sesudah itu Rasul Paulus katakan kemah tubuh kita ini akan dibongkar dan kita sudah disiapkan kemah tempat kediaman yang kekal di dalam surga yang kekal. Maka ini penting untuk kita renungkan sungguh-sungguh bagaimana kita menggunakan akal sehat kita, bagaimana hidup kudus, dan bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat selama apa? Menumpang di dunia ini.
Pernah kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, selama saya menumpang di dunia ini, apa yang saya harus isi dalam album kehidupan saya selama saya masih menumpang di bumi ini? Karena satu kali kelak semua manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, ketika buku kehidupan kita dibuka, akan terlihat di sana apa yang kita lakukan selama hidup. Dalam persiapan majelis kemarin saya bertanya, kenapa orang mati dimandikan? Ya, langsung dijawab, karena sudah tidak bisa mandi sendiri. Lalu kapan dia mandi? Selama dia hidup. Lalu di mana dia hidup? Di dunia selama dia menumpang di dunia. Jadi selama kita menumpang di dunia ini, mari kita isi kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Darah Kristus telah tertumpah untuk hidup manusia itu. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau menembus hidupnya sendiri. Maka bagaimana kita mengisi kehidupan selama kita menumpang di dunia ini? Ayat yang ke-21 sampai 25 menjelaskan. Digambarkan di sana bahwa selama kita menumpang di dunia ini, hidup kita seperti apa? Rumput katanya. Ya, di ayat 25-24 dikatakan semua yang hidup adalah seperti apa? Rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering lalu bunga. Jadi ini menjadi catatan penting. Mengapa kita harus hidup kudus sama seperti Allah kudus adanya? Karena pertama, kita di dunia ini hanya sementara menumpang. Dan selama kita menumpang di dunia ini digambarkan seperti rumput yang ada sebentar lalu hilang. Kalau dalam Yakobus dikatakan hidupmu seperti uang yang sebentar ada lalu hilang. Maka di sini dikatakan hidup kita itu hanya bersumber dari apa? Firman. Karena firman itu kekal dan tidak akan berubah. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-24 menegaskan bahwa firman itulah hidup dan jawaban atas hidup manusia. Maka saya mau katakan, kita mau berteologi bagaimanapun tetap kembali hanya ketaatan terhadap firman. Diisi selama kita hidup, karena kita hanya menumpang di dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengingat kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan harusnya nyata dalam hidup sehari-hari. Dan saya selalu ambil gambaran contoh para pendeta ketika mau persiapkan khotbah, dia mulai bercerita, kamu pakai buku apa? Saya sudah berapa kali sampaikan dari mimbar hal ini. Kamu menggunakan tafsiran apa dalam persiapan khotbahmu? Ya, satu katakan saya memakai New American Standard Bible karena itu bahasa aslinya benar-benar bagus. Ada yang katakan saya menggunakan Holy Bible. Ada yang katakan saya menggunakan tafsiran masa kini karena lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari. Lalu pendeta yang terakhir katakan, kalau saya sih menggunakan tafsiran Alkitab ibu saya. Apa artinya? Dia jelaskan, waktu kami kesusahan, ibu kami mengajar kami untuk bergantung kepada Tuhan. Tiap hari kami harus bergantung kepada Tuhan. Gak susah. Kemudian ketika kami mengalami fitnah, keluarga kami difitnah orang, ibu kami mengajak kami berlutut di bawah kaki Tuhan. Ampuni orang yang memfitnah. Lalu ketika kami khawatir dan ketakutan, ibu saya mengajar kami untuk membaca firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Dan itu kami terapkan. Dan akhirnya dia punya kesimpulan, saya jadi pendeta karena tafsiran ibu saya. Nah ini
menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harusnya hidup dalam kehidupan sehari-hari, diisi dalam lembaran hidup kita selama kita masih menumpang di dunia ini. Dan kemudian kita melihat bahwa darah Kristus yang telah tertumpah untuk kita begitu mahal dan memberikan anugerah hidup yang cuma-cuma dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti murahan. Cuma-cuma bukan berarti sesuatu yang rendah, tetapi justru itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup berkemenangan tiap-tiap hari, ditebus dengan darah yang mahal. Itu sebabnya kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Dan supaya itu tidak menjadi rutinitas kebiasaan, maka gereja membuat satu kalender gerejawi untuk merayakan perjamuan kudus. Hanya 4 kali dalam satu tahun. Yang pertama Jumat Agung, kemudian yang kedua ya, perjamuan kudus sedunia bulan Juli, kemudian yang ketiga bulan Juli ini ya. Kemudian yang ketiga bulan Oktober, lalu yang keempat itu tahun. Jadi ini yang menjadi penekanan. Apa yang diucapkan pada saat kita berada di meja perjamuan? Bapak Ibu ingat? Apa yang menjadi konfirmasi bagi kita pada saat kita diundang ke meja perjamuan dan mengambil bagian untuk menerima tubuh dan darah Kristus? Apa yang diucapkan di sana? Ada satu peringatan di sana, dikatakan apa? Ingatlah. Ya, apa yang harus kita ingat? Bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk apa? Untuk ampunan dosa yang sempurna. Lalu dikatakan lagi, ingatlah darah Kristus sebagai persekutuan dengan darahnya yang ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Jadi itu berarti di meja perjamuan sebenarnya ada konfirmasi tentang pengampunan yang sempurna. Maka jangan takut untuk datang ke meja perjamuan. Anak baca, saya banyak dulu mendapat penjelasan begini, Bu, maaf ya saya nggak datang perjamuan kudus. Kenapa? Soalnya masih banyak dosa saya. Terus ada lagi yang katakan, maaf Bu, saya nggak datang ke meja perjamuan karena saya sedang bermasalah dengan orang lain. Terus saya tidak datang ke meja perjamuan karena saya memiliki tekanan batin yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa itu menghalangi kita datang ke meja perjamuan? Sementara Tuhan katakan di meja perjamuan itu akan terjadi yang namanya apa? Pengampunan. Maka sebelum kita masuk dalam meja perjamuan, Rasul Paulus tadi katakan, selidiki hati masing-masing. Maka inilah tempatnya bagi kita untuk mau menyelidiki. Dan ada banyak orang yang diundang ke meja perjamuan, tapi berapa yang hadir? Hanya sedikit. Saya belajar 2 hari ini. Kami di STIM harus membuat katalog sebagai syarat untuk mendaftar ke Persetia. Kemudian kami juga sedang mau meningkatkan nilai, maka kami membuat reakreditasi ke Ban PT. Jadi kami mengambil waktu dari hari Selasa sampai tadi siang di Wisma Samadhi. Ya, bagi Bapak Ibu yang pernah ikut raker, kita pernah di Wisma Samadhi melakukan itu. Dan itu perkembangan gedung mereka sangat luar biasa. Ya, ada beberapa tempat kapel yang mereka buat. Dan pas di depan kamar saya itu kapelnya luar biasa. Ya, di depan ada Bunda Maria, depan ada patung. Saya nggak mendapatkan tentang tradisi orang Katolik, tetapi yang saya menceritakan bahwa saya kaget. Saya pikir itu hanya tempat
panorama yang dibuat di dalam lingkungan itu supaya bagus. Tapi ternyata jam 6 itu orang pada datang dan mereka ibadah. Lalu saya mengikuti ibadah mereka, sangat sejuk, tenang, dan tidak ramai. Tapi mereka yang datang awalnya itu semua langsung duduk dan berdoa. Datang, duduk, dan berdoa. Kemudian pastornya datang, layani, lalu masuk ke dalam misa. Ya. Nah, ini mungkin tradisi orang Katolik, tapi yang saya renungkan di sini, yang saya ambil hikmahnya, yang saya pelajari, kok bisa ya? Mereka datang jauh-jauh di sekitar daerah Klender di situ ya, Durensawit, datang ke situ. Saya nggak tahu apakah itu ada publikasi, apakah itu ada ajakan, apakah ada cara untuk menghimpun mereka sampai mereka datang banyak pagi-pagi sekali. Saya pikir hanya satu pagi itu saja, hari Rabu, karena saya masuk hari Selasa. Ternyata besoknya, rupanya rutin tiap pagi orang datang beribadah ke tempat itu. Tanpa ada publikasi yang saya lihat, kayaknya sih tidak ada publikasi yang heboh-heboh ya. Kemudian tidak ada juga khotbah yang berapi-api di situ, semua berjalan dengan tenang. Tapi kok banyak yang hadir. Lalu saya bertanya-tanya dan saya diskusikan dengan teman-teman, kok bisa ya? Biasa-biasa saja khotbahnya, suasananya tenang dan adem, tapi kok banyak yang hadir. Lalu akhirnya saya ambil satu pelajaran untuk saya simpulkan bahwa ternyata ibadah itu bukan suasana, tapi ibadah itu adalah panggilan. Terpanggil gak kita untuk tiap hari mau ada di dalam bait Allah? Mazmur 100 dikatakan di situ, tiap hari ada di dalam bait Allah. Tapi ada banyak orang yang sudah mengeluh kalau datang ke gereja 1 kali aja, 2 kali udah katakan, aduh saya udah rasanya hidupnya hanya di gereja. Ya, tapi kalau kita lihat kerinduan yang terdalam untuk berjumpa dengan Tuhan itu adalah panggilan. Dan kalau itu terpanggil, inilah yang Rasul Petrus katakan, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka apa yang kita harus berikan sebagai ungkapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan dalam hidup kita? Tidak ada yang bisa dibandingkan selain hidup kita yang kita bawa tiap-tiap hari kepada Tuhan. Lalu saya pernah ditanya Pak Buana ya, dalam komisi doa ya, membuat pertanyaan, kenapa sih doa itu harus di gereja, kan bisa di rumah ya. Tiba-tiba dibilang tolong Ibu Deborah jawab. Ya sempat kaget juga ya ditembak untuk jawab, tapi saya harus jawab karena memang Tuhan menginginkan setiap umatnya ada dalam baitnya. Jadi nggak salah kalau kita datang ke dalam bait Allah ya. Di dalam suasana seperti ini, apakah mempengaruhi kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan? Enggak. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk berjumpa dengan Tuhan kalau ada panggilan hati. Sama seperti ajakan Petrus di sini. Siapkan akal budimu, hiduplah kudus, menjadi anak-anak yang taat, dan selalu mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan terakhir, saya berterima kasih untuk WA yang viral di grup masing-masingnya, baik di PKP, di PKB, di jemaat, tentang kesaksian siapa? Amanda. Bagaimana dia meninggalkan zona nyamannya untuk masuk dalam pelayanan yang tanpa ada jaminan, tapi dia datang di satu panti asuhan dan memulai hidupnya bersama Tuhan di panti asuhan. Dari negara yang boleh dikata buat dia nyaman, tapi dia tinggalkan semuanya itu. Ya, saya pikir kita dengar ya, ada di, mudah-mudahan belum terhapus ya, bisa didengar kembali. Kalau Pak Buana komentari, terima kasih, menjadi inspirasi ya buat
Maaf kalau saya sebut 2 kali Pak Buana, bukan berarti Pak Buana dari yang lain, tidak. Tapi karena di grup itu ada responnya, sehingga saya menyebut itu. Dan Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan yang Tuhan sediakan khusus bagi orang-orang yang telah ditebus. Dan bagi kita yang meyakini bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita memenuhi panggilan undangan Tuhan masuk dalam meja perjamuan. Namun sebelumnya, mari kita sesuai dengan firman Tuhan tadi, selidiki hati. Kita kembali mau menyanyikan pujian selidiki hati. Selidiki aku Tuhan. Dalam sikap doa, kita mau angkat pujian ini. Baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam bait Tuhan malam hari ini, sama-sama kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, lalu mengatakan, selidiki aku ya Tuhan, lihatlah hatiku, apakah aku telah sendiri. Dan merefleksikan firman Tuhan malam hari ini dan meresponi terhadap apa yang Tuhan nasihatkan, bahwa mari sebelum kita menghadiri undangan Tuhan di meja perjamuan, kita mau menyelidiki hati kita. Kalau ada jalan kita yang salah, kalau ada yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan malam hari ini, karena firman-Nya mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh menyelidiki hati kita, supaya ketika kita mengambil bagian dalam meja perjamuan, kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang Tuhan ingatkan malam hari ini untuk kita bereskan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, mari angkat hati, mengakui di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan,
ampuni aku, layakkan aku untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, supaya aku tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu dalam hati masing-masing membuka diri kepada Tuhan. Kalau ada yang Tuhan ingatkan, bereskan malam hari ini. Kalau ada yang terselubung dalam pikiran kita, sehingga sulit untuk memahami siapa Allah yang kita sembah, sulit untuk mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Allah dalam kehidupan kita. Kalau hati kita masih dipenuhi dengan segala pikiran-pikiran jahat, mari mohon ampun di hadapan Tuhan untuk mengubah menjadi hati yang dikuduskan oleh darah dan tubuh Kristus. Sehingga dalam tindakan perbuatan kita, firman Tuhan menasihatkan untuk saling mendorong, saling mengasihi, dan sungguh-sungguh saling menghargai satu dengan yang lain dengan hati yang tulus. Karena firman Tuhan malam hari ini mengajarkan untuk mengamalkan kasih anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Selama kita masih menumpang di dunia ini, mari kita isi lembaran-lembaran kehidupan tiap-tiap hari dengan ketaatan, dengan firman, dan dengan kesetiaan, supaya firman Tuhan juga mengajarkan malam hari ini kita tidak bercacat di hadapan Allah, karena Dia Allah yang kudus menguduskan kita dan melakukan hidup kudus. Yakinlah bahwa firman Tuhan yang kita dengar adalah firman yang kekal, adalah Injil kebenaran, adalah sumber hidup kita yang akan mengarahkan kita hidup dalam kebenaran, dapat mampu mengaplikasikan kasih dalam hidup terhadap Tuhan dan sesama. Dan kita malam hari ini meyakini bahwa kita tidak percuma untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi itu adalah kekuatan, semangat untuk terus mendorong kita bersaksi sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Kita kembali mengangkat pujian ini dengan kalimat "Telah kulihat, telah Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu karena Engkau kembali mencerahkan kami melihat kebenaran firman Tuhan, membawa kami untuk sungguh
kasih bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau peduli terhadap kami, Engkau tahu apa isi hati kami, sehingga Engkau mencurahkan berkat-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami tahu Tuhan, kehadiran kami pada malam hari ini tidak sekedar kami hadir, tetapi Engkau mengarahkan hati, pikiran, perasaan kami untuk terarah kepada Engkau yang adalah sumber berkat, sumber damai sejahtera itu, yang membuat kami mengerti bahwa kami perlu dan kami sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, membawa kami untuk dapat menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu, yang juga telah membawa kami menikmati damai sejahtera, boleh membawa kami sangat bersuka cita pada malam hari ini. Kami naikkan pujian, syukur dan hormat. Haleluya, amin. Amin. Saya kembalikan ke Pak Agung. Bapak Ibu Jemaat, kita akan tutupkan ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujian kita dalam barang Tuhan. Bukan dengan barang
dengan keyakinan bahwa firman-Mu hidup di dalam kami. Oleh sebab itu kami mau mengarahkan hati kepada Tuhan, dan dengan iman kami percaya firman dan berkat Tuhan akan menyertai kami di dalam persekutuan dengan Bapa di surga, dan di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber nasihat bagi kami, dan sumber segala berkat menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.